Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap sempurna, berdoa, mulai. Ya, cukup. Ya. Hari ini Budiah presensi dulu. Yang tidak berangkat siapa ya ini? Mas Dimas, ada Mas Farhan. Mas Farhan kemana? Sakit? Mas Faris, ada Mas Amar. Mas Amar juga sakit. Oke, Mas Firman hadir. Mbak Galo ada. Mbak Ila ada. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Budia akan menyampaikan terlebih dahulu untuk materi hari ini adalah materi kesehatan, yaitu pemeliharaan diri sendiri dan orang lain dari penyakit menular. Apa itu penyakit menular? Penyakit menular itu penyakit yang dapat menular ya. Dapat ditularkan ke orang lain, baik itu melalui sentuhan, baik itu melalui udara, baik itu melalui seperti kalau kita flu, kita bersin, ada orang di dekat kita, itu juga akan menularkan penyakit. Jadi penyakit menular itu mudah sekali untuk menular ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari yang itu, mempelajari untuk penyakit menular tersebut. Sebelum Budia lanjutkan untuk penyakit menular, silahkan untuk materinya dikeluarkan dulu. Kita baca-baca terlebih dahulu untuk materi penyakit menular. Dibuka. Oke, LKS-nya juga dikeluarkan. Sudah? Budia beri waktu selama 5 menit. Silahkan dibaca untuk materinya, dibaca, dipahami. Yuk, dibaca dengan teliti untuk penyakit menular. Yang materi yang ini dibaca di sini dulu, yang ini dulu. Ini intinya banyak yang ada di sini. Dibaca semuanya, dibaca dengan teliti untuk apa itu penyakit menular, kemudian apa saja sih yang termasuk dengan termasuk penyakit menular, kemudian bagaimana cara mencegah supaya kita tidak tertular penyakit menular. Sudah dibaca semuanya? Sudah? Oke. Kalau sudah, dia akan menayangkan video. Perhatikan. Ini mengenai pencegahan diri sendiri dari penyakit menular. Nah, pertama, ayo kita pelajari cara melindungi diri dari penyakit ini. Nah, anak-anak sekalian, coba anak-anak amati lingkungan sekitar anak-anak. Baik lingkungan rumah maupun yang ada di sekolah. Lingkungan kotor tentu akan menjadi sebuah penyebab penularan penyakit. Anak-anak bisa lihat contoh di sini. Nampak lingkungan yang kotor ya, banyak sampah bertebaran dan ada perilaku terpuji di sini di mana ada beberapa anak sedang membersihkan atau memungut sampah yang ada tersebut agar lingkungannya menjadi bersih. Mengapa kita harus menjadikan lingkungan kita bersih? Karena lingkungan bersih ini dapat menjadi pelindung dari berbagai penyakit. Dengan menjaga kebersihan, kita sudah berupaya melindungi diri dari penyakit. Nah, berikutnya anak-anak, bagaimana cara mencegah penyakit ini agar tidak menyerang kita atau agar kita tidak sakit? Cara pencegahan penyakit menular diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Masih ingat tidak anak-anak? Nah, ini di pertemuan pertama ya, tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit.
Nah, kalau anak-anak sudah lupa, bisa lihat kembali video. Berdasarkan peraturan tersebut, pencegahan dilakukan dengan promosi kesehatan, seperti pengendalian faktor resilian kekebalan atau imunisasi. Nah, dan pemberian cara-cara tersebut diharapkan kita bisa mencegah penyakit. Penyakit tidak bisa menyerang tubuh kita dan kita tetap sehat. Nah, berkaitan dengan sehat ini anak-anak, dan masih berhubungan dengan bagaimana kita bisa menjauhi dan mencegah tubuh kita terserang penyakit, kita harus menerapkan budaya hidup sehat. Nah, budaya hidup sehat itu yang bagaimana anak-anak? Budaya hidup sehat ini salah satu contohnya adalah mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan dan gunakan air mengalir ya. Nah, selanjutnya masih pada budaya hidup sehat atau kebiasaan hidup sehat ini, kita bisa membasmi jentik-jentik nyamuk. Dengan membasmi jentik-jentik nyamuk ini, tentu kita akan mengurangi nyamuk yang ada sehingga kita bisa terhindar dari penyakit menular yang ditularkan khususnya melalui nyamuk. Nah, berikutnya kita harus menggunakan air bersih untuk Ya, ini keperluan budaya rumah hidup tangga. sehat yang bisa kita terapkan di Juga rumah. mengonsumsi Yang makanan pertama mencuci tangan bergizi menggunakan seimbang. sabun, kemudian Anak-anak membasmi tentu sudah jentik-jentik tahu ya, nyamuk, makanan menggunakan yang air bergizi bersih seimbang untuk itu keperluan yang rumah bagaimana? tangga, mengkonsumsi Masih makanan gizi ingat seimbang. tidak? Nih, makanan-makanan yang bergizi. Ya, pintar sekali. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung Ada bagus sayuran, karbohidrat, mengandung protein, mengandung kacang-kacangan, vitamin ya, dan zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, itu makanan bergizi. Lalu masih pada budaya Nah, hidup ini sehat ini melakukan anak-anak, aktivitas kita fisik harus sering berolahraga melakukan secara aktivitas fisik rutin. atau olahraga Ada secara yang rutin. Apalagi mengikuti sekarang masih klub pada olahraga di masa pandemi luar sekolahan. Jadi COVID-19 kalian ada atau virus aktivitas corona, olahraga selain kita olahraga di harus sekolahan? rajin Ada? berolahraga agar Siapa tubuh yang ikut kita klub tetap olahraga bugar di luar? dan Oh, Mbak tubuh Vinsa. Mbak tetap Vinsa ikut menjaga bola atau voli ya? imunitas Oh tubuh ya. kita semakin kuat dan Mbak penyakit Galo? tidak mudah menyerang kita Ya. ya. Ikut apa Mbak Galo? Nah, kemudian Oh, voli juga. kita juga harus Oh, ya. menggunakan jamban sehat. Nah, ini menggunakan jamban Lalu, sehat. menjaga Untuk dan selanjutnya, memperhatikan kesehatan menjaga organ dan memperhatikan reproduksi. kesehatan organ reproduksi. Perhatikan Kalian sudah baik-baik besar, ya, nggih. terutama Harus bisa kebersihan menjaga kesehatan alat-alat tubuh bagian sendiri, dalam yang ya. kita gunakan, Mandi khususnya sendiri. pada organ reproduksi. Ini mandi sendiri, tahu nggak ada yang Kemudian dimandiin sama upayakan bapak ibunya kondisi lagi, toh? lingkungan yang Masih ada yang sehat. dimandiin? Karena lingkungan Oh, sehat ini tidak. Jadi tentu kalian harus akan bisa menjaga diri semakin sendiri. membuat Mandi kita sehari 2 terjauh kali, ya. dari berbagai Kemudian penyakit. dalaman itu setiap kali mandi juga Berikutnya diganti. kita juga Jangan harus mandi lagi secara teratur ya. baru dipakai Paling tadi pagi, tidak 2 nanti sore kali masih sehari dipakai ya, lagi masih bisa bisa. Wong aku pagi nggak dan keringetan gitu, nggak sore boleh. Jadi gitu. harus Jadi dengan mandi tetap ini diganti tubuh ya. kita Setiap akan kali habis mandi senantiasa harus bersih tetap mengganti dan kita dalaman. akan sehat. Mengupayakan sampai di sini ya, anak-anak? kondisi lingkungan yang sehat. Bagus Mandi sekali. secara teratur Nah, minimal 2 anak-anak kali sekalian, sehari, ya. demikian pembelajaran kita hari ini. Berikutnya mari kita asah kemampuan. Oke. Untuk siapa di sini yang mandinya sehari hanya 1 kali? Saat berangkat sekolah aja. Nggak ada ya? Mandi itu sehari harus 2 kali ya, minimal. Minimal itu 2 kali. Kalau misalkan kalian kok membantu bapak di sawah, misalkan pulang sekolah membantu bapak di sawah, nanti sampai jam 2. Itu sampai rumah ya mandi. Diajak sama temannya kalian untuk berolahraga. Biasanya kan di lapangan desa itu main sepak bola seperti itu. Kalian keringetan, ya sorenya mandi lagi gitu ya. Supaya badan tetap bersih. Sehari 2 kali itu hanya minimal ya, bukan harus hanya 2 kali, itu tidak ya. Oke.
Sekarang karena kalian sudah membaca buku, sudah membaca materi, kemudian kalian juga sudah menyimak video tentang pemeliharaan diri sendiri dari penyakit menular, Budiah akan membagikan LKPD. Kalian akan Budiah bagi dalam 3 kelompok. Tadi malam Budiah sudah membagi kelompoknya. Kelompok 1 dengarkan ya. Ini nanti silakan kalian duduk melingkar bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Dimas, Amar, sama Sasa. Kelompok 2, Farhan, Firman, Irfan, Kevin, Afika, Nadine, Awan. Kelompok 3, Faris, Galuh, Aira, kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah? Dengan kelompoknya masing-masing? Oke. Budiah bagikan LKPD. Ini Budiah beri double, beri 2, karena yang satu ini nanti untuk Budiah, yang satu ini nanti untuk kalian. Silahkan berdiskusi. Untuk petunjuknya sudah ada dalam LKPD. Jadi kalian tinggal mengikuti LKPD-nya saja. Ya, satunya untuk kalian presentasi. Double ya nulisnya, 2. Ya, yang satu buat Budiah, yang satu nanti buat kalian presentasi. Kalian bisa mencari sumbernya menggunakan materi yang sudah dibagi. Kemudian kalian juga boleh mencari di LKS. Ini kan tugasnya adalah carilah informasi mengenai cara memelihara diri dari penularan penyakit menular. Kemudian rangkumlah informasi yang kelompokmu dapatkan, kemudian presentasikan. Jadi nanti kalian bacakan di depan ya hasilnya ya. Silakan didiskusikan satu kelompok. Kalian tinggal mencari lagi cara apa lagi yang bisa untuk mencegah penyakit menular, mencegah penularan penyakit. Itu ditulis di bawahnya karena apa? Itu diberi alasannya ya. Semuanya juga diberi alasan. Minum air bersih kok mencegah kita dari penularan penyakit menular itu kenapa? Ya karena kalau kita minum air yang bersih, berarti kan airnya terbebas dari kuman dan penyakit. Otomatis kan kita tidak akan tertular penyakit. Ya, sip. Ini udah bagus, dilanjutkan. Nanti untuk presentasinya kalian majunya per kelompok. Kemudian di depan kalian bacakan hasil presentasi kalian satu per satu. 6, 5. Oke. Jadi dapat berapa? 4. Oh ya. 2 menit lagi sudah selesai itu diskusinya. Kemudian kalian latihan untuk presentasi. 1 menit lagi, yuk. Yang sudah selesai menulis, kelompok 1 kayaknya sudah selesai ya. Silahkan boleh kalian mencoba untuk presentasi, latihan dengan kelompoknya masing-masing dulu. Sambil Budiah siapkan. Ketika kalian presentasi, Budiah juga akan menilai. Yang sudah, silakan dikumpulkan ke Budiah yang satu tadi. 1 lembar untuk Budiah, 1 lembar untuk kalian. Jadi nanti Budiah bisa cross-check ketika kalian presentasi. Kelompok 1 sudah mengumpulkan, kelompok 2? Kurang 1, oke. Kelompok 3? Kelompok 3? Ya, terima kasih. Dia tulis kelompok 2. Oke, karena sudah mengumpulkan semua, sekarang giliran kalian untuk presentasi. Hasil dari diskusi kalian dengan kelompok kalian, silakan kalian presentasikan di depan. Nanti Budiah simak dari yang sudah kalian kumpulkan ke Budiah, nanti Budiah simak satu persatu. Nanti silahkan dibacakan hasilnya, sekaligus nanti untuk alasannya kenapa kok cara itu adalah cara untuk menjaga diri sendiri dari penularan penyakit menular. Oke? Untuk presentasi dimulai dari kelompok 1. Yuk, kelompok 1 maju ke depan. Sekalian Budiah nilai. Kelompok 1 terdiri, oh ini ada yang tidak berangkat ya, kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1, silahkan kalian mulai presentasinya. Oke, nomor 2.
DB apa DB? Demam berdarah. Oke. Untuk kelompok 1 ini ada 5 cara untuk menjaga diri sendiri dari penularan penyakit menular. Yang pertama menjaga daya tahan tubuh, kedua pemberian vaksin, ketiga mengonsumsi makanan bergizi, keempat menjemur handuk setelah dipakai, kelima menutup tempat-tempat penyimpanan air. Oke, sip. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1 boleh kembali. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 yang keras. Ya. Oke. Oke, sip. Ya, betul. Oke. Dari kelompok 2 ini mempresentasikan cara menjaga diri sendiri dari penularan penyakit menular itu ada 7. Lebih banyak dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi ada 5. Untuk kelompok 2 menyebutkan 7. Oke, ini lebih banyak sekali ini. Yang pertama olahraga dengan cukup, yang kedua mencuci tangan secara teratur, yang ketiga menggunakan air bersih, kemudian melakukan vaksinasi, kemudian istirahat yang cukup. Nah, istirahat ini penting sekali ya untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Kemudian membersihkan luka dan segera mengobatinya. Oke, sip. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3 ya. Oke, kelompok terakhir. Diskusi dari kelompok kami mengenai cara memelihara diri dari penularan. Ya. Makan teratur. Sip. Oke, sip. Ya. Dari kelompok 3 itu tadi menyebutkan ada 6 cara untuk menjaga diri sendiri dari penularan penyakit menular. Yang pertama, makan teratur. Yang kedua, memastikan kebersihan bahan makanan. Yang ketiga, menghindari jajan di pinggir jalan yang terlihat tidak higienis. Kemudian selanjutnya menjaga kebersihan tubuh, yaitu mandi setiap hari. Jangan mandi seminggu sekali. Ada yang mandi seminggu sekali? Oh, Mas Kafi. Habis mandi sekali, sampai rumah nggak mandi lagi. Aduh, nanti terus gatal-gatal. Oke, terus yang kelima, mengurangi kontak dengan penderita. Ya, kalau ada yang sakit flu, lebih baik pakai masker dulu. Kemudian jaga jarak. Terus gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Iya, betul. Ini kemarin kita karena pandemi itu jadi harus menggunakan masker ya, harus tertib menggunakan masker. Oke, dari kelompok 3 juga sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah, sekarang Budia mau tanya. Yuk, semuanya menghadap ke sini. Tepuk 1, 2, 1, 2, 1. Oke, dari materi yang sudah kalian baca, kemudian dari video yang sudah kalian lihat tadi, yang sudah Budia tampilkan, kemudian dari diskusi yang sudah kalian lakukan, Mas Kevin, dari ketiga kegiatan tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa
untuk menjaga diri sendiri dari penyakit menular itu membutuhkan upaya untuk menjaga kebersihan. Kebersihan itu adalah kunci utama untuk menjaga diri sendiri dari penyakit. Untuk menjaga diri sendiri, selain dengan mandi sehari 2 kali, kita juga bisa melakukan kegiatan yang simple. Apa itu? Mencuci tangan secara teratur. Kenapa? Tangan yang kita gunakan untuk makan adalah tangan yang kita gunakan juga untuk menyentuh barang-barang, kemudian untuk mengangkat sesuatu, memindahkan sesuatu, dan lain sebagainya. Menyentuh muka, menyentuh bagian tubuh yang lain, seperti itu. Tangan ini adalah kunci. Ya, jadi kita misalkan setelah memegang sesuatu yang kotor, kemudian kelihatannya masih bersih kok. Jadi kalau mau makan nggak perlu cuci tangan. Padahal kita habis memegang meja, misalkan mejanya kotor, mejanya banyak debunya. Kemudian kalian dengan enaknya makan sesuatu menggunakan tangan yang belum cuci tangan, otomatis nanti kumannya ikut masuk. Nah, untuk itu, cuci tangan secara teratur adalah salah satu kunci untuk menjaga kebersihan tubuh. Nanti Bu Diah akan menugaskan kalian untuk mempraktekkan cara mencuci tangan dengan benar. Silahkan kalian rekam di rumah, kemudian dikirimkan melalui Google Form yang akan Bu Diah share linknya melalui grup. Sekarang kita lihat dulu cara mencuci tangan yang betul. Nanti ini menjadi tugas di rumah ya. Nanti silahkan kalian praktekkan di rumah untuk cuci tangan. Nah, ini perhatikan. Perhatikan di sini. Ini adalah cara mencuci tangan yang benar. Dulu sudah pernah ada sosialisasi untuk cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama adalah membasahi tangan menggunakan air mengalir. Basahi kedua tangan menggunakan air mengalir. Kemudian ya, berikan sedikit sabun cair boleh, sabun cuci tangan boleh. Di telapak tangan, kemudian digosok-gosokkan seperti ini ya, semuanya dipraktekkan yuk. Tangannya, kedua tangan. Ya, ini kemudian kita beri sabun, terus digosok-gosok sampai berbusa. Ayo semuanya menirukan. Kemudian yang kedua adalah punggung tangan, digosok dengan sabun ya. Digosok punggung tangannya, punggung tangan. Yang ketiga adalah sela-sela jari. Begini. Ya, sela-sela jari ini juga harus dibersihkan. Jadi kalau cuci tangan itu jangan hanya set ya. Jadi telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Terus yang keempat apa? Iya, saling mengaitkan untuk membersihkan sini. Ini. Untuk membersihkan telapak tangan bagian dalam. Nih. Bergantian seperti ini. Kemudian yang kelima adalah bersihkan ibu jari. Yuk semuanya ditirukan ya. Bersihkan ibu jari yang kanan dan kiri bergantian dengan cara diputar. Setelah itu bersihkan ujung jari. Caranya ya seperti ini. Digosok-gosokkan di telapak tangan. Itu akan membersihkan ujung jari. Setelah itu dibilas menggunakan air mengalir. Ya, harus air mengalir. Kenapa? Kalau
dicelupkan ke dalam ember, otomatis kan kumannya tidak mengalir, tidak hilang. Karena airnya menggenang di situ, otomatis kumannya nanti akan berpindah dari sini ke sini mungkin. Ya, jadi harus air mengalir, Mas Yuda. Harus air mengalir, oke? Paham ya sampai sini ya? Oke. Ini menjadi tugas kalian di rumah. Silahkan kalian praktekkan untuk cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nanti silahkan di video, kemudian dikirimkan melalui link Google Form yang akan Budiah kirimkan melalui grup. Ya, nanti disimak di grup. Oke, untuk selanjutnya, Budiah tanyakan kepada kalian untuk menggali pengetahuan kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Budiah mau tanya ke siapa ya? Budiah tanya kepada kalian. Salah satu ya. Apa ya? Mas Irfan. Si Awan, Mas Awan itu sakit flu. Kemudian Mas Kevin ini sehat posisinya. Nah, ketika Mas Awan dan Mas Kevin sedang ngobrol, itu Mas Awan nggak pakai masker. Kemudian tiba-tiba Mas Awan bersih. Kira-kira Mas Kevin harus ngapain? Menghindar. Supaya apa? Supaya tidak tertular. Oke. Berarti Mas Irfan sudah paham untuk menjaga diri sendiri dari penyakit menular. Yang lain juga sudah paham? Sudah paham? Oke. Sekarang karena kalian sudah paham, untuk pembelajaran hari ini juga sudah selesai. Jangan lupa untuk tugasnya diingat-ingat. Nanti kalian hafalkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ini nanti saya kirim ke grup juga, nanti untuk kalian belajar di rumah, supaya dalam praktek mencuci tangan kalian bisa benar keseluruhannya, oke? Ya, untuk refleksi hari ini, pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, yang pertama apa? Mempelajari apa Mas Irfan? Hari ini kita mempelajari apa? Pencegahan penyakit menular. Betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Oh, Mas Waris. Sip. Hari ini kita sudah mempelajari pencegahan penyakit menular. Ya, ini Budiah hentikan dulu. Oke. Karena hari ini sudah selesai, Budiah tetap berpesan, pokoknya jaga kesehatan. Hanya satu yang tidak berangkat, tapi sekarang bertambah lagi, karena dan tidak bagus untuk imunnya, jadi mudah untuk tertular flu dari teman-temannya lain. Jadi yang lain, Budiah harap kalian tetap jaga diri, jaga kesehatan, pokoknya ya. Cuacanya sedang tidak menentu, jangan minum es dulu. Di rumah minum yang hangat-hangat dulu. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum Budiah tutup? Tepuk 1, 2. Oke. Karena tidak ada yang ditanyakan, Budiah akhiri untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Budiah minta maaf kalau banyak salah. Budiah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.